Dia bukan sesuatu yang baru. Dia melanjutkan dari apa yang ada. Lebih dari sekedar itu juga, bahwa ketika seseorang berbicara dakwah yang ideal, maka contoh dakwah yang ideal itu seperti apa? Rujukannya, role modelnya itu jelas, yaitu Rasul itu sendiri. Itulah kira-kira. Kemudian Pak Nasir menyebutkan risalah membina pribadi dan umat, masih bicara tentang risalah. Kemudian juga jejak risalah. Jadi masih membicarakan risalah. Baru pada bagian yang kedua bicara tentang timbang terima dakwah. Baru kemudian dakwah sebagai kewajiban syar'i, faridah syar'iyah, baru kemudian secara teknis kaifiat dakwah. Begitulah kira-kira bangunan ini. Nah, sepanjang yang saya membaca buku-buku tentang dakwah, saya melihatnya atau saya paling kurang memberikan kesaksian, inilah kekhasan dari tulisan Pak Nasir tentang dakwah ini. Kekhasannya di sini. Di antara yang lain-lain tadi juga kekhasannya adalah di sini justru tidak menulis diawali dengan takrif atau definisi secara teoritis, tidak seperti itu. Tetapi diawali ingin menggugah dua hal, ingin menggugah kesadaran bahwa dakwah ini sangat diperlukan, dakwah ini sebenarnya dirindukan oleh kehidupan umat manusia. Kemudian juga yang kedua adalah ada kesinambungan antara risalah dengan dakwah ini. Nah, oleh karena itulah mungkin pada sesi yang pertama ini kita akan mencoba untuk mendalami pada bagian yang pertama ini. Itu satu-satunya manusia di bumi ini. Ya. Bahkan akan rela membuka nyawanya hidup. Boleh dimatikan dulu. Oke, makasih. Rekan-rekan aktivis kampus, ya. Sebelum saya mau melanjutkan, ada satu titik masa atau satu masa yang sangat penting dan menentukan dalam perjalanan hidup beliau, yang ini mudah-mudahan betul-betul menjadi keberkahan untuk beliau sendiri maupun juga untuk umat. Apa yang saya ingin sebutkan adalah ketika seorang Muhammad Natsir mendapatkan peluang untuk berkesempatan meraih beasiswa kuliah dua alternatif. Pertama, kuliah di Fakultas Ekonomi punyanya Belanda di Jakarta, atau Fakultas Hukum di negeri Belanda. Beliau punya kesempatan ini, dan kesempatan itu sangat dirindukan oleh anak muda pribumi pada saat itu. Jarang yang mendapatkan kesempatan. Kesempatan itu didapatkan oleh beliau karena prestasi yang diraih oleh beliau waktu beliau belajar di Bandung setingkat sekolah SMA hari ini. Tentu dengan kualitas yang berbeda, tapi jenjang pendidikannya setingkat SMA hari ini. Tetapi yang menarik, beliau kemudian tidak mengambil peluang itu. Justru beliau mengambil kesempatan untuk berguru dengan seorang tokoh, seorang ulama di Bandung bernama Tuan Ahmad Hasan.
yang dikenal dengan Ustadz Ahmad Hasan, tokoh penting di persatuan Islam. Pak Nasir berguru. Itu justru bagi beliau lebih penting daripada beliau melanjutkan studi dengan mendapatkan beasiswa. Padahal beasiswa yang beliau dapatkan itu kira-kira nilai materinya 3 kali lipat dari gaji ayahandanya. Sesuatu yang menjanjikan. Tetapi ada hal yang menarik pada diri Pak Nasir. Justru Pak Nasir kemudian ingin belajar dengan Tuan Hasan. Disitulah perjalanan itu dimulai, tentu sudah dengan ada dasar-dasar sebelumnya. Disitulah ketokohan beliau itu kemudian tertempa. Beliau belajar bahasa Arab, sebelumnya sudah pandai bahasa Inggris dan lain sebagainya kepada Tuan Hasan. Dan banyak hal yang kemudian beliau belajar dengan Ustadz Ahmad Hasan. Selain guru beliau adalah Ustadz Ahmad Surkati, selain itu juga guru beliau adalah Haji Agus Salim. Baik, disinilah barangkali bisa menjawab pertanyaan Pak Nasir begitu akrab dengan literatur Arab. Pak Nasir mampu memanfaatkan literatur yang berbahasa Arab. Atau Pak Nasir bukan lulusan dari pesantren, tetapi cukup memahami tentang ABCD-nya agama ini. Di sini letak jawabannya. Pak Nasir tidak pernah pesantren, Pak Nasir tamat SMA, tetapi kemudian punya karya monumental bernama Fiqh Dakwah. Disinilah hasil Pak Nasir itu belajar dengan Tuan Hasan, apalagi kalau belajar sama Tuan Hasan bukan seperti pada umumnya siswa belajar. Pak Nasir datang mengadukan persoalan, Tuan Hasan tidak menjawab begitu masalah yang dihadapi, tapi Tuan Hasan hanya menunjukkan ini bukunya, baca di buku ini, baca di buku ini, dan dipersilahkan kemudian kepada Pak Nasir untuk menelaah buku-buku itu, kitab-kitab itu, dan kitab-kitab itu diantaranya juga berbahasa Arab. Dan kemudian disitulah Pak Nasir belajar banyak dengan Tuan Hasan. Sekalian, ini mungkin bisa mengurai. Kemudian kalau kita lihat nanti dalam bukunya, saya masih tambahkan sedikit. Saya ketika Allahyarham Pak Nasir dan kemudian di rumah beliau itu ada sejumlah buku perpustakaan beliau, saya pernah diajak oleh seorang ustadz senior, Ustadz Muzayyin Muhammad Thayyib Abdul Wahab, Allahyarhamu. Beliau telah wafat, pengurus Dewan Dakwah, dan ditunjukkan sama beliau, Pak Nasir itu kebiasaannya kalau pagi itu selalu tersedia di beliau itu 3 kitab tafsir. Yang pertama adalah tafsir Hasan berbahasa Indonesia, banyak beredar di negeri ini. Yang kedua adalah Dhilalil Quran, karya Sayyid Qutb rahimahullah. Kemudian yang ketiga tafsir Ibnu Katsir. Dan saya pernah ditunjukkan oleh Ustadz Muzayyin
kami di Dewan Dakwah sebenarnya masih punya kesempatan sekitar 2,5 tahun karena kami di Dewan Dakwah tahun 90, Allahyarham Pak Nasir itu wafat 93. Tapi karena beliau sudah sepuh, banyak juga sakit, tidak banyak istifadah langsung dengan beliau. Ustadz Muzain Muhammad Thayyib Abdul Wahab itu menunjukkan kepada kami dibuka di ayat yang sama di dalam tafsir Ibnu Katsir, dibuka juga ayat yang sama di Dilalil Quran, kemudian dibuka juga ayat yang sama di tafsir Al-Furqan, tafsir Hasan, itu cenderung kemudian ada stabilo, ada catatan-catatan di situ. Nah, sepertinya Pak Nasir itu ketika memahami pada satu ayat, dan itu yang banyak mungkin menginspirasi ya, karena ini sumbernya Quran, sehingga beliau punya karya-karya yang monumental seperti ini, itu diambil dari 3 ini. Kalau kita lihat tafsir Al-Hasan, ya Al-Hasan menghadirkan tafsirnya berbahasa Indonesia. Sayyid Qutb dengan Dilalil Qur'annya kita kenal sebagai tokoh pergerakan di Ikhwanul Muslimin. Sementara kemudian tafsir Ibnu Katsir lebih tafsir bil ma'thur. Seolah di sini tafsir Ibnu Katsir sangat konsen pada originalitas referensi sumber. Sepertinya di sini Pak Nasir ingin beristifadah, mengambil manfaat dari kekhasannya masing-masing. Selain kemudian juga beliau nanti banyak merujuk tokoh-tokoh tokoh-tokoh pembaharuan Islam seperti Muhammad Abduh dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada ini, dan saya sebutkan ini tadi untuk menjawab itulah barangkali yang kita bisa jelaskan Pak Nasir sebagai orang yang tidak pernah di pesantren, juga secara khusus bukan orang yang belajar di Timur Tengah, tapi cukup punya karya yang monumental, figur dakwah, dan kemudian beliau banyak merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami terkait dengan ayat-ayat itu. Barangkali di antara sumber yang terpentingnya karena beliau akrab dengan 3 kitab tafsir ini. Selain beliau sangat memahami realita kehidupan di mana dakwah itu digelorakan, dan itulah yang dalam ilmu dakwah disebut sebagai fiqhul waqi'. Oke, baik, kita akan masuk untuk membahas poin per poin ya. Ini pada bagian A, pada bagian A Romawi 1. Beliau menyebutkan atau beliau memberikan judul Islam, Agama, Risalah, dan Dakwah. Judul ini sebenarnya harus memberikan semangat bahwa Islam itu adalah agama yang harus diperjuangkan, agama yang harus disiarkan. Dia agama misi. Ya. Karena Islam itu agama risalah. Dan Islam itu juga agama dakwah. Dia harus didakwahkan, dia harus digelorakan. Beliau menyebutkan bahwa pembawa risalahnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pembawa risalah. Alamat risalahnya beliau menyebutkan untuk seluruh umat manusia. Isi risalahnya berupa berita gembira, basyira wa nadhira. Dan juga isi risalahnya adalah berupa peringatan. Isi risalahnya berupa berita gembira, dan isi risalahnya adalah memberikan peringatan. Dan untuk menjelaskan ini, beliau menyebutkan atau merujuk surat Saba
ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan menjadi seorang rasul untuk membawa berita gembira dan peringatan kepada seluruh umat manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, rekan-rekan sekalian, yang khas dari beliau ketika menjelaskan tentang basyira wa nadhira. Setelah beliau menegaskan bahwa pembawa risalah adalah Rasulullah. Alamat risalahnya seluruh umat manusia. Islam ini adalah agama universal. Islam ini bukan agama lokal. Islam ini yang membawa adalah Rasulullah. Contoh konkret bagaimana Islam itu dipahami, diamalkan dan diperjuangkan adalah pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tegas beliau nyatakan. Lalu kemudian setelah itu beliau menyebutkan bahwa isi risalah itu basyira wa nadhira. Nah, rinciannya berita gembira itu dalam konteks beliau menghantarkan buku dakwahnya ini, kitab dakwahnya itu, beliau menjelaskan berita gembira itu dengan merujuk surat At-Tin terkait dengan penciptaan manusia. Bahwa manusia itu diciptakan baik secara jasmaniyah maupun secara ruhaniyah. Diciptakan paling sempurna. Itulah makna fi ahsani taqwim. Setelah beliau menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kesempurnaan baik dari aspek ruhiyah maupun juga jasmaniyah, beliau juga menyampaikan bentuk peringatannya itu adalah lanjutan ayat. Summa radadnahu asfala safilin. Tetapi juga manusia itu punya peluang meluncur menjadi sejelek-jelek makhluk. Dia bisa meluncur menjadi makhluk yang derajatnya paling rendah. Bukan hanya sama dengan binatang, balhum adol, mungkin lebih buruk atau lebih rendah daripada binatang. Nah, beliau melihat urgensi dakwah itu terletak di sini. Terletak pada bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, baik dari sisi jasmani maupun rohani, tapi juga sekaligus ada peluang dia untuk meluncur menjadi tsumma radadnahu asfala safilin, menjadi makhluk yang derajatnya sangat rendah. Maka tugas dakwah adalah bagaimana mempertemukan, bagaimana mendidik, bagaimana menjaga manusia ini yang sudah punya modal yang baik ini untuk tidak meluncur menjadi makhluk Allah yang derajatnya itu rendah. Ini satu poin ya. Dalam beberapa lembar ini kalau kita baca di situ. Maka kemudian apa yang harus dihadirkan? Yang harus dihadirkan adalah lanjutan ayat. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Maka posisi fi ahsani taqwim itu tidak akan meluncur menjadi makhluk yang derajatnya sangat rendah,
manakala manusia itu berada dalam iman dan amal soleh. Maka gerakan dakwah, tugas dakwah sesungguhnya adalah mengajak manusia untuk memperkokoh keimanan dan amal soleh itu. Seruan kepada iman dan amal soleh, seruan kepada iman dan amal soleh itu sesungguhnya adalah seruan untuk tetap menjaga manusia berada pada derajat